Lu Nabi itu punya tanda pengenalan Pak terhadap umatnya, itu ada tandanya. Lah awak dhewe niku kira-kira duwe tandane napa kan? Setidaknya ada 4 tanda. Sampai bawa pulang ini. Sampai koreksi, aku enek gak ya? Lek gak iki bahaya nih. Sehingga para nabi pada saat itu mengatakan, sekarang urusannya sendiri-sendiri, pergi kalian kepada selain aku. Setiap nabi akan mengatakan begitu, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, analah, aku yang bertanggung jawab kepada seluruh umat. Nabi Agung Muhammad SAW beliau bersabda, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka tandanya adalah orang itu diberikan pemahaman tentang agamanya. Oleh karenanya, orang yang diinginkan kebaikan oleh Allah adalah orang yang diberikan kesempatan untuk memahami lebih jauh akan agama yang dipeluknya, yaitu dengan warisan baginda Nabi Muhammad SAW, keilmuan. Nikmat ini hanya dirasa oleh orang-orang ahlul iman. Dulu di zaman Malik bin Dinar, di saat itu kepemimpinannya adalah kepemimpinan yang zalim, sehingga para raja penguasa pada saat itu tidak membiarkan satu kenikmatan yang dirasakan dan dimiliki oleh masyarakatnya kecuali akan dirampas, kecuali akan dipotong, disunat, dipajak, kecuali pasti akan dikuasai oleh penguasa. Tapi Malik bin Dinar ini dibiarkan untuk membuat sebuah perkumpulan ilmu semacam ini, sehingga beliau dan murid-muridnya, beliau dan juga para jamaahnya merasa, wah, kalau seandainya itu para penguasa dan juga anak-anak penguasa itu tahu dengan apa yang sedang Allah berikan dari kenikmatan ini, pasti kita itu akan dijilid, pasti kita akan dihukum, pasti akan dirampas. Tapi untungnya yang tahu hanya orang yang beriman, Pak. Yang merasa ini adalah sebuah kenikmatan yang besar hanya orang-orang yang beriman. Sehingga beliau mengatakan, "Lau ya'lamul muluk wa abna'ul muluk ala ma nahnu fihi minan na'imi lajalatna 'alaihi bisuyuf." Kalau seandainya itu raja dan juga para anak-anak raja, para penguasa itu mereka mengetahui dari apa yang sedang berada pada kita, daripada keindahan-keindahan, daripada nikmat-nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya saja mereka tahu, mereka sadar, pasti mereka tidak akan terima, akan rebut, dan kita yang mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ini pasti akan dicambuk oleh mereka, saking gak terimanya mereka. Tapi dibiarkan, tapi tidak diurusi, tidak dihiraukan oleh para raja, para penguasa, karena dipikirnya majelis yang semacam ini tidak ada untungnya bagi mereka. Tapi padahal Allah menyediakan keuntungan yang begitu besar bagi hamba-hambanya
yang meyakini ini adalah sebuah kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita sekalian. Alhamdulillah. Makanya kita bersyukur kepada Allah atas limpahan nikmat yang luar biasa itu. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberikan keistiqomahan di dalam belajar ilmu agama, mengkaji warisan-warisan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita pada saat ini menjadikan sebuah majelis yang semacam ini untuk semakin kita itu kenal bagaimana kekasih kita Nabi Agung Muhammad. Karena sejatinya orang yang ditundukkan kepada Nabi Muhammad, orang yang diberikan kecenderungan jiwanya kepada sang Rasul, itu adalah as'adus su'ada, adalah minas su'ada, adalah termasuk orang-orang yang diberikan keberuntungan oleh Allah. Idza sakharal ilahu unasan li sa'idin fa innahum su'ada'u. Ketika Allah Subhanahu wa taala menundukkan manusia untuk punya kecenderungan, ketundukan kepada sang Sa'id. Siapa Sa'id? Orang yang beruntung. Siapa yang as'adus su'ada? Siapa yang lebih beruntung dari Rasulullah Muhammad? Sementara tidak ada satu orang pun yang mengenal makna keberuntungan kecuali melalui daripada irsyadnya, kecuali melalui daripada kabarnya, kecuali melalui daripada ilmu yang dibawanya. Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba, ada seorang manusia yang di dalam hatinya ditundukkan oleh Allah untuk cenderung kepada Nabi Muhammad. Ketika Allah menundukkan hatinya itu kepada Nabi Muhammad, maka fa innahum su'ada'u, walaupun pada dasarnya dia bukan orang yang terlihat ahli ibadah, bukan seorang yang terlihat adalah orang yang beramal banyak, beramal saleh yang luar biasa, tapi karena berkat dia punya kecenderungan perhatian kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka fa innahum su'ada'u, mereka adalah golongan orang yang diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itu namanya orang yang menyandarkan dirinya kepada kedudukan yang tinggi yang ada pada nabinya. Ya. Al-Imam As-Sakhawi. Imam siapa? As-Sakhawi. Beliau itu pernah berkata begini: Man tashaffa'a bijahihi sallallahu alaihi wasallam. Orang yang meminta pertolongan kepada Allah, tapi bawa embel-embel kemuliaan Nabi. Dia itu seakan-akan berlindung dengan kemuliaan Rasulullah. Dia faham bahwa dirinya adalah orang yang lemah, bahwa dirinya adalah orang yang kurang di dalam apapun, di dalam menjalani kewajiban, menjalani yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang ini mau tasyafa'. Dia itu mau untuk mencari pertolongan dengan modal ya, kedudukan mulia Nabi di sisi Allah. Wa tawassala bis salati alaih. Lalu kemudian dia bertawassul, menyambungkan dirinya agar supaya dia disyafaati, agar supaya dia diakui, agar supaya dia diperhatikan oleh Nabi dengan bisolati alaihi,
dengan sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Buligha muradu wa anjaha qasdu. Orang yang demikian cita-cita dan keinginannya akan disampaikan oleh Allah. Kemudian wa anjaha qasdu, yang dimaksudkan oleh orang itu akan disukseskan oleh Allah. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini orang bukan orang yang kemudian punya amal yang akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah dan dia merasa ini amal saya, tidak. Tapi dia merasa menjadi orang yang beruntung karena dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad. Dia merasa orang yang diberuntungkan oleh Allah. Kenapa? Karena dia menjadi umat yang marhumina inda Rasulillah, yang menjadi umat yang dibelas kasihani oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walaupun dia itu adalah orang pelaku dosa besar. Tapi ada kesadaran, pengharapan yang istimewa dalam hatinya kepada Nabi Muhammad. Tentu kepada Allah, tapi lewat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan di benaknya ada sebuah mindset bahwa Nabi Muhammad bersabda, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku, pertolonganku adalah untuk mereka-mereka pelaku kemaksiatan besar dari golongan umatku. Asal kita diakui saja menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita itu akan diberuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kalau sampai kita itu jadi umatnya Nabi, tapi nanti ternyata kita itu menjadi golongan hamba-hamba Allah yang merugi di hari kiamat, itu yang heran bukan hanya umatnya Nabi, Pak. Itu yang heran malaikat. Sampai dalam riwayat itu malaikat mengatakan, ajaban kaifal ajab li ummati Muhammad. Ini menakjubkan. Bagaimana bisa menakjubkan? Mengagetkan sekali, mencengangkan. Bagi umat Nabi Muhammad, mimman halak kaifal halak. Dari golongan mereka kok sampai ada yang hancur. Dari golongan mereka kok sampai ada yang tergelincir. Dari golongan mereka ada yang sampai masuk ke dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka malaikat itu heran. Kan Allah subhanahu wa ta'ala sudah mengatakan di dalam Al-Quran bahwa kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian itu adalah sebaik-baiknya manusia, umat yang pernah diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebaik-baiknya. Tidak ada umat yang lebih baik daripada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, enggak ada. Tapi kok ternyata nanti di akhirat ada umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dia tergelincir. Kemudian dia itu menjadi umat yang tersiksa, menjadi umat yang terazab dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Ini buat malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala itu terheran-heran. Ajaban kaifal ajab li ummati Ahmad, bagi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mimman halak kaifal halak, daripada mereka yang hancur. Bagaimana mereka bisa hancur? Faqad hazu ni'matal udma wa fawzul kubra.
Sementara mereka itu sebenarnya sudah menjadi hamba yang diberi kenikmatan yang besar, keberuntungan yang tinggi. Tapi kok sampai masih ada umat ini yang kemudian tidak diakui sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Wa ajaban kaifal ajab. Sebuah hal yang menakjubkan li umamis sabiqah, bagi umat-umat terdahulu. Mimman najah kaifa najah. Kok ada dari umatnya Nabi Adam, umatnya Nabi Idris, Nuh, Hud, Saleh, dan seterusnya. Kok ada mereka-mereka itu yang kemudian najah, mereka-mereka yang sukses. Kaifa najah, bagaimana mereka bisa sukses? Kenapa? Likasratil ahwal. Karena pada saat itu sebuah huru-hara yang begitu luar biasa. Yashfa' yaumal qiyamah thalathah. Pada saat itu yang dapat memberikan syafaat 3 golongan. Al-anbiya, para nabi. Wal ulama, para orang alim. Wasyuhada, para orang-orang yang mati syahid. Tapi saking besarnya huru-hara pada saat itu, mereka para nabi, mereka para ulama, mereka para syuhada, mereka sampai melupakan bahwa mereka dibuat lupa, sehingga mereka itu sebenarnya memiliki hak untuk mensyafaati, tapi seakan-akan mereka itu tidak bisa menolong lagi. Sehingga para nabi pada saat itu mengatakan, nafsi nafsi idhabu ila ghairi, sekarang urusannya sendiri-sendiri, pergi kalian kepada selain aku. Setiap nabi akan mengatakan begitu, kecuali baginda Nabi Muhammad SAW yang mengatakan, analah, aku yang bertanggung jawab kepada seluruh umat. Itu yang disebut dengan syafa'atul uzma. Jadi yang mendapatkan syafaatnya baginda Nabi, Pak Bu, itu bukan hanya umatnya Nabi Muhammad. Seluruh umat itu akan berada pada syafaatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Coba lihat. Pada saat itu dikatakan Allah Subhanahu wa taala murka. Ghadiballahu dzakal yaum. Allah murka pada saat itu. Lam yaghdab qablahu wala ba'dah. Yang kemurkaan Allah tidak pernah terjadi sebelum dan setelah pada hari itu. Allah murka kepada hambanya. Allah marah kepada hambanya pada hari kiamat itu. Maka Nabi Muhammad SAW pada saat itu diberikan satu kesempatan untuk bersujud. Dan tidak ada satu orang pun yang dikasih izin untuk bersujud di hadapan Allah, melainkan hanya Nabi Muhammad. Dalam sebuah riwayat hadis, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau pernah mengatakan, ana awwalu man yu'dzanu bisujudi lahu yaumal qiyamah. Aku itu adalah satu-satunya orang yang pertama kali dikasih izin oleh Allah untuk bersujud pada hari kiamat. Bersujud. Wa awwalu man yu'dzanu lahu bi ayyarfa'a ra'sah. Aku adalah satu hamba yang pada saat itu dikasih izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengangkat kepalanya. Nabi itu, Pak Bu, menceritakan sendiri
bahwa nanti di hari kiamat Nabi itu akan diilhami sebuah pujian, thana hamd, di hadapan Allah yang belum pernah diucapkan oleh Nabi atau bahkan makhluk manapun. Dan sampai pada hari ini aku belum mengetahui apa yang akan keluar dari lisanku, kata Nabi Muhammad. Tapi Allah, alhamani Rabbi, Allah akan mengilhami aku. Maka pada saat itu Nabi Muhammad SAW akan bermunajat kepada Allah, akan memuji dengan pujian yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian para jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai pada saatnya Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah, irfa' rasak wasal tu'ata washfa' tushaffa'. Angkat kau punya kepala wahai Muhammad, mintalah segala sesuatu apapun kau akan diberi. Kau pengen nolong siapapun kau akan dituruti. Inilah yang kemudian menjadi sebuah harapan terbesar bagi umatnya Nabi Muhammad, dan tidak punya alasan bahwa dia kenapa tidak cinta kepada Nabi Muhammad. Tidak punya alasan. Betul? Kenapa kok tidak punya alasan begitu? Tuh lihat bagaimana Nabi Muhammad bil mu'minina raufur rahim. Bukan hanya di masa di dunia, tapi nanti ketika di hari kiamat, yang paling diperhatikan oleh baginda Nabi Muhammad adalah umatnya. Pada saat itu yang diperjuangkan habis-habisan oleh Nabi Muhammad adalah bagaimana keselamatan umatnya. Sehingga inilah satu janji Allah yang akan dipenuhi. Wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Dulu pernah ada satu perkumpulan ulama. Satu syekh berkumpul dengan para masyayikh di zamannya Sayyidina Ja'far As-Sadiq. Ja'far As-Sadiq ini berkumpul bersama dengan para ulama. Yajlisuna yatadarasuna al-Qur'an wa yabhathuna an arja ayatin fi kitabillah. Dia cari-cari di dalam Al-Qur'an. Setelah baca Al-Qur'an, mempelajari Al-Qur'an, lalu kemudian ada pertanyaan, ayo kita cari yuk, di mana di dalam ayat Al-Qur'an ini yang kita pegang, yang kira-kira kita itu berharap, kita menaruh harapan kita dengan ayat Al-Qur'an itu. Maka salah seorang di antara mereka mengungkapkan di dalam ayat Al-Qur'an bahwasannya Allah Subhanahu wa ta'ala itu akan mengampuni hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala apapun dosa mereka. Apapun dosa mereka, kecuali dosa syirik. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Asalkan orang itu tidak syirik, tidak mensekutukan Allah, dia mau punya dosa sebesar gunung, mau punya dosa kesalahan seluas lautan, rahmat Allah lebih luas daripada itu semuanya. Disebutkan ini, ayat ini yang saya pegang, ayat ini yang akan saya minta pertanggungjawabannya. Saya mohon ampun kepada Allah, saya tidak mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu bagaimana menurut anda? Satu lagi mengatakan, kalau saya bukan ayat itu. Ayat bisyarah bagi para pendosa.
Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'ah. Ayat ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian sama sekali, bahwa Allah dengan sifat Ghafarnya, sifat ghafurnya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengampuni semua dosa yang ada pada manusia. Dia minta ampun kepada Allah, mudah bagi Allah untuk memberikan ampunan. Yaghfirudz dzunuba jami'a, enggak ada pengecualian. Mau dosa apapun mudah diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Tiba saatnya kepada Syekh Ja'far As-Shadiq. Wahal indak ya benar Rasulullah, kalau menurutmu gimana wahai keturunannya Nabi? Karena yang Ja'far As-Shadiq ini adalah cucunya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau menurut Anda bagaimana? Apa ayat apa yang kira-kira bakal kamu ambil sebagai sebagai harapan bagi keselamatan Anda? Beliau mengungkapkan, oh ya, ada kalau saya, bukan itu. Apa? Kalau saya adalah ayat wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Ayat inilah yang saya pegang, karena Allah telah menjanjikan kepada Nabi Muhammad, wala sawfa yu'tika rabbuka, dan nanti benar-benar Allah akan memberikan kepada engkau wahai Muhammad, Tuhanmu itu akan memberikan kepada engkau sesuatu fatarda, sehingga kamu itu akan ridha, akan rela, kamu itu akan senang pada saat itu. Dan beliau mengatakan wala yarda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa wahid min ummati finnar. Tidak akan ridha itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga tidak akan ridha kalau ia mendapati ada umatnya walaupun satu mengabadi masuk di dalam nerakanya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi tidak akan ridha, Nabi akan memperjuangkan, Nabi akan memberikan syafaatnya, Nabi akan menolongnya. Jamaah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pada saat itu Nabi SAW diperintahkan oleh Allah, dikasih izin untuk mengangkat kepalanya. Awwalu man yu'dzanu bi ayyarfa'a ra'sahu, dia adalah orang yang pertama kali dikasih izin untuk mengangkat kepalanya. Fa'arfa'u ra'si, pada saat itu aku angkat saya punya kepala. Fa'undur baina yaday, diperlihatkan di antara kita semua umat yang ada. Wonten umat mulai zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, semua dihadapkan oleh Nabi, dihadapkan oleh Allah, di hadapan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Jangan ingat perkataan Nabi ini. Beliau mengatakan, fa'arifu ummati min bainil umam. Aku akan mengenali umatku dari banyaknya seluruh umat yang ada. Berapa banyak, Pak? Bu, kira-kira mulai dari diciptakan manusia sampai nanti di akhir zaman, sampai nanti di kiamat, di gulung bumi ini kira-kira berapa triliun apa-apa nih, sampai gak iso dihitung nih. Berapa jumlahnya? Umatnya Nabi Muhammad saja, coba berapa jumlahnya? Okay. Tapi kata Nabi Muhammad As-Sadiqul Masduq, yang beliau gak pernah berbohong dalam umur hidupnya, beliau mengatakan fa'arifu ummati min bainil umam, aku kenal satu persatu di antara mereka umatku. Ketika mereka berkumpul dari semua umat-umat yang ada, saya tahu mereka mana yang umatku, mana yang bukan umatku. Untuk apa? Mana yang akan diprioritaskan oleh Nabi Muhammad, mana yang tidak diprioritaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Maka para sahabat juga heran. Kok itu sedini kawula panjenengan heran. Mereka salah satu mengatakan, ya Rasulullah, fa kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam? Bagaimana engkau itu akan bisa mengenali tiang-tiang letih, tiang-tiang putih niki gondang saking umatnya panjenengan niki kalau dibandingkan dengan umat-umat yang ada. Terus panjenengan titene kados pripun? Carane ya napa? Ma baina Nuhin ila ummatik. Dari Nabi Nuh saja kepada umatmu ini gimana, bedakannya gimana? Apalagi seluruh manusia yang ada. Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan info. Ya, ini kita sambil koreksi, Pak. Ini kita itu ternyata punya tanda. Tahu nggak tandanya Anda ini di hadapan Nabi Muhammad? Sampai tahu nggak, Pak? Bu, sampai gadah mindo. Nggih, Pak, nggih. Gadah sapi, lembu. Kira-kira lembune sampai niku dicampur kalau lembune tanggane sampai teng pasar niku. Pasar hewan Adiluwi. Kira-kira sampai iso niteni enggak? Oh, iki nekku iki. Oh, niki wedhus kula. Oh, padahal pun campur. Niki wedhus kula, niki kira-kira sampai titen enggak? Lek sampean open kali wedhus jenengan, pasti panjenengan titen. Gitu mboten? Mas yo diublek-ublek. Gagak iki kuping enek kupinge swell titik. Iki tanda lahir ini, saya kenal. Mlakune mawon ketok, iki mlakune iki wedhus suwi. Ya. Megal-megol mlakune ya. Masya Allah. Lu Nabi itu punya tanda pengenalan, Pak, terhadap umatnya itu ada tandanya. Lah awak dhewe niku kira-kira duwe tandane napa mboten? Nah, ini permasalahannya. Setidaknya ada 4 tanda. Sampai bawa pulang ini. Ya. Sampai koreksi, aku enek gak ya? Lek gak iki bahaya niki. Nggih. Wis amale kebluk. Ibadah gak patek sregep. Poso wedi luwe. Gitu. Awak dhewe pun poso itu kan untuk lapar. Tapi kenyataannya orang-orang gondang niki lek sampun sore ngabuburit. Sirine apa? Ben mboten krasa lu padahal awakmu kon poso ini kon luwe. Agar supaya bagi tahu ada hikmahnya merasakan laparnya orang yang lapar. Itu di antara hikmah puasa. Awak dhewe kan menghindari itu malah. Jalan-jalan mulai jam 4. Nanti ngabuburit ben apa? Ben gak luwe. Tahu-tahu maghrib teko omah enak. Lek gak ngono turu mulai isuk sampai yo kebo sakit poso. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Para awake dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Apa sih tandanya kita untuk nanti bisa diselamatkan oleh Nabi Muhammad? Yang pertama, ghurrun muhajjaluna min atharil wudu. Ghurrun muhajjaluna min atharil wudu. Kata ghurrun muhajjalun itu sebenarnya dipergunakan untuk kuda. Ini bahasa. Kuda itu biasanya ada belang di kepala dan di kaki. Ya. Ono seret ya, warnanya coklat legam, hitam legam, ada putihnya. Kakinya ono kayak kos kaki ini kok. Nggih. Itu namanya ghurrun muhajjal. Ya. Kalau ghurrun itu di wajah, muhajjal itu di kaki. Itu umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ghurrun muhajjaluna min atharil wudu. Mereka memiliki satu tanda di kepala dan juga tangan kaki mereka. Kenapa? Karena bekas wudu. Bayangno, Pak. Sing KTP ini Islam ngaku umat Nabi tapi gak tahu wudu. Gak tahu sholat. Nah, ini kira-kira apa ya bakal dititeni Kanjeng Nabi. Sayyidina Bilal bin Abi Rabah, sahabati Kanjeng Nabi Muhammad. Suatu saat beliau ini kalau wudu sampai ilal ibti, sampai teng kelek. Lekek napa kelek? Wis padha, ya, mutaradifan. Ya, dua bahasa yang sama kira-kira ya paham kabeh. Mbuh kelek, mbuh
lekek podo, nggih, sampai pangkal daripada abutnya, napa menika lengannya. Sehingga orang itu bertanya, kenapa engkau itu melakukan semacam ini? Wudu kok kini biasa nih kok kini ya. Dawuhipun Sayyidina Bilal katakan, "Ndak, beda. Semakin ini bekas wudu semakin panjang, tanda semakin besar. Gampang mengko Kanjeng Nabi Muhammad lek bakal nulungi kula lho. Sampai kan sampean pres-pres nih gini. Ngelingkin kadang-kadang sampai gak tutup. Halo. Kadang-kadang sakmene gak sampai ke siku. Wudu model apa? Ana sing biasane nggih lengen-lengen dawa sing rada siset. Lengkin sakmene cukup. Hati-hati. Wudu jenengan kok enggak sah, salat Anda juga tidak sah. Kalau Anda itu wudunya tidak dianggap, enggak ada tanda bagi panjenengan. Hurrun muhajjaluna min atharil wudu wala yakunu li ahadin minal umam ghairihim. Tidak ada satu pun tanda itu pada umat selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Itu yang pertama. Ingat-ingat. Yang kedua, tandanya kita agar supaya mudah ditolong oleh Nabi, wa a'rifuhum annahum yu'tauna kitabahum biaimanihim. Saya bisa mengetahui itu umatku nanti itu adalah umatku atau bukan ketika ada seorang yang nanti di hari kiamat mereka menerima buku catatan amalnya menggunakan tangan kanan mereka. Fa amma man utiya kitabahu biyaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Orang-orang yang dimudahkan prosesi nanti di hari kiamat adalah orang-orang yang beriman itu. Siapa orang-orang yang beriman dari umatnya Nabi Muhammad? Adalah yang menerima buku catatan amalnya menggunakan tangan kanan mereka. Allahumma, mudah-mudahan tangan kanan kita ini akan menerima buku catatan amal kita, bukan menggunakan tangan kiri, apalagi sampai wara' dhahrihi, menerima itu dari belakang punggungnya. Fal a'yadu billahi min. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, wa a'rifuhum bisimahum min atharis sujud. Saya bisa mengetahui, mengenali mereka karena ada tanda di wajah mereka dari bekas sujud. Dari bekas apa? Mohon maaf. Ulama sepakat bahwa bekas sujud itu bukan bekas secara fisik. Ya. Orang terus sampean pengen punya bekasnya terus sampean mulih ke masjid nggo juga entong sampean duduk-duduk nih. Utawa sampean sujud sampean osek-osek. Kesannya apa? Anak capek. Bukan. Imam Suyuti kah atau para a'immah yang lainnya mengatakan tanda atau sima fi wujuhil mu'min itu adalah an-nur. Napa? Cahaya. Makanya wong beriman itu Pak, masih wongi ngapunten, tiange cemeng. Iya. Niku didelok niku masyaallah nyeneng nih. Lek wong sing mboten iman niku masih putih tapi nyebleh. Dipandang niku mboten nyaman. Dipandang niku mboten sahih. Makanya wajahnya orang saleh itu adalah nayrah. Itu pernah ditanyakan kepada Imam Hasan Basri. Ma balu wujuhus salihin nayrah. Apa ya kira-kira yang menyebabkan wajahnya orang-orang saleh itu kok bercahaya sekali padahal mereka ngapunten. Kadang-kadang ya enggak lebih tampan, kadang-kadang ya enggak lebih putih, tapi mereka dipandang itu wajahnya itu adem teduh. Kenapa? Li'annahum khalau bi rabbihim. Karena mereka itu suka berkholwat, hati mereka sambung kepada Allah Subhanahu. Ahli tahajud mereka, ahli sholat malam. Ini yang menyebabkan
pada mereka-mereka itu dengan sebab banyaknya sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ada tanda kepada wajah-wajah mereka. Masyaallah, mudah-mudahan kita ahli ibadah nih. Allahumma amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, wa a'rifuhum binurihim alladzi baina aydihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Mereka nanti di hari kiamat itu ada tanda dikasih cahaya oleh Allah pada diri mereka. Di depan mereka dikasih cahaya, di kanan mereka, kiri mereka dipenuhi dengan cahaya saking Allah. Ini ku tandanya wong iman, Pak. Iman itulah yang akan memberikan cahaya pada diri mereka. Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yauma la yuhzillahun nabi walladzina amanu ma'ahum. Di hari kiamat itu Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyedihkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya Nabi Muhammad yang tidak disedihkan pada saat itu, bukan hanya Rasulullah yang selamat pada hari itu, tapi siapa? Walladzina amanu ma'ahu, dan orang-orang yang beriman yang membersamai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna minhum. Mudah-mudahan kita ini termasuk dari golongan orang-orang yang beriman itu. Amin. Apa tanda mereka orang-orang yang beriman yang membersamai Nabi? Nuruhum yas'a baina aydihim wa bi aymanihim. Mereka itu adalah orang yang cahayanya niku wau mencorong dari sisi depan dan juga kanan mereka. Yaqulun, pada saat itu permintaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena tahu manfaatnya cahaya yang Allah titipkan pada dirinya selaku umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yaqulun, mereka yang minta kepada Allah, mereka itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengatakan, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah sempurnakanlah cahaya yang ada pada kami, waghfir lana, dan ampuni dosa-dosa kami, innaka ala kulli syai'in. Sampai bar salat ngaten donga niki mboten. Apa gak tahu donga? Sampai lanyahno dhisik engko nang kono ben lancar nggih. Nang donya gak tahu dongane wong iman. Terus nang kono arepe donga napa kula panjenengan nggih? Doa-doa dalam Al-Qur'an baca, Pak. Doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an itu adalah untuk kita terapkan. Agar supaya apa? Agar supaya kita itu termasuk dari orang-orang yang dijanjikan oleh Allah itu. Allahumma. Itu tanda 4 ini, Pak. Itu tanda gimana Nabi Muhammad nanti akan mengenali kita. Saya kasih contoh gini. Seumpama ini jamaah Masjid Al-Fatah, Ustadz Rahman niki mengumumkan kepada seluruh jamaah Al-Fatah, nanti pada tanggal sekian, jam sekian, kumpul di alun-alun Kediri. Nanti di situ akan ada perkumpulan masyarakat, semuanya kumpul di sana. Khusus untuk warga Al-Fatah, jamaah majelis Masjid Al-Fatah itu akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang sudah disediakan oleh panitia. Duit per satu orang kasih 1 juta. Ya, it's okay, Pak. Ya. Gini betul. Masjid Al-Fatah ini kan masyarakatnya kan luar biasa. Soke. Makanya dikumpulkan itu per kepala, nanti ada 1 juta, ada fasilitas ini, ada fasilitas itu, semuanya dikasih pengumuman. Karena nanti seluruh sekabupaten Kediri kumpul di sana, maka diharap warga atau jamaah majelis Al-Fatah yang ibu-ibu nanti pakai kudungnya pink. Ben gampang lah niteni. Karena sing ping-ping ini lah.
Nanti terus di kepalanya atau di lengannya ada dikasih tali bendera merah putih NKRI ini ya. Yang laki nanti pakai baju warna putih semuanya, kopiahnya hitam, bajunya putih. Nanti di lengannya juga ada tanda merah putih. Nggih, jame jolali kumpul nih di tempat sana. Jangan lupa sampean, silakan ambil fasilitas yang untuk khusus kagem panjenengan. Siap. Kau wabe niku padha kumpul teng mriko, Pak. Teng pundi? Alun-alun Kota Kediri. Ono wong sing berwajin nang Masjid Al-Fatah niki. Tapi wong mboten seneng perhatian. Ngedabur. Napa ya? Bergudul. Wis diomongi bengak Ustaz Fatur Rahman niki terus ngumumne tapi bergudul. Budal alun-alun gawe klambi ireng. Kopiahe putih. Diwalik. Orang gawe tanda niki wau. Kabeh niku wau pundi Jamal Fatah. Oh nggih niki gawe kabeh niki kagem jenengan kabeh oleh panitia niku pun apik-apik kabeh. Dekat kasih. Niki bergudul. Saya rutin setiap Ahad pagi di Masjid Al-Fatah. Loh, tenan ta, Pak? Loh iya bener, semua tanya orang tahu semua. Lah, tapi sampai gak masuk daftar, Pak. Loh, kok sakit? Gak ada tanda nih sampai. Tidak ada tanda. Gimana kami bisa percaya Anda itu adalah majelis Kalau sudah diumumkan Majelis Al-Fatah jamaahnya pakai baju ini, dress napa nih? Dress code-nya semacam ini, ada tanjanya semacam ini, sampai akan mendapatkan. Lu sampai enggak itu? Lu tapi saya mati demi Allah. Wis kakak liane. Sekali-kali liane. Gitu kan. Sakit terbayangkan. Awak dhewe benjang. Kira-kira yo ngono. Ya, umat Kanjeng Nabi niku wau akan banyak orang-orang yang dikumpulkan yang akan ditulungi Kanjeng Nabi Muhammad. Akan banyak yang akan ditulung oleh Rasulullah. Mereka yang paling dekat adalah orang-orang yang banyak sholawat kepada Nabi Muhammad. Akeh sholawat betul nih. Ada yang mengistiqomahkan sehari 100, sehari 1000, sehari 3000, sehari gak usah akeh, yang penting saya niat, saya istiqomah, saya bawa mati nih. Istiqomah saya hanya 100 sehari. Gak apa-apa. Kalau nanti 5000 berarti 4900-nya bonus. Istiqomahnya 100. Gak bisa ditinggalkan. Kalau terpaksa yang tinggalkan saya kodoi. Nah itu namanya orang yang pengen istiqomah, punya komitmen. Ada nggak kira-kira nih jamaah Al-Fatah nih sing istiqomah sholawat sallallahu alaihi Muhammad pokoknya setiap habis sholat berapa misalnya. Bagus. Dagang dodol tinuku nunggu pelanggan sallallahu alaihi Muhammad. Yang banyak sholawat. Kenapa? Inna akrabakum minni manzilatan yaumal qiyamah aktsarukum alayya shalah. Wong sing paling akeh sholawat niku sing paling celak kali Kanjeng Nabi. Ya niku kira-kira posisinya paling cedek karo dum-dumane niku. Ada lagi yang paling dekat kepada Nabi adalah orang yang akhlaknya meniru Rasulullah. Meniru Rasul. Inna min ahabbikum ilayya wa akrabikum minni man majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqa. Orang yang paling aku cintai, orang yang paling dekat nanti posisinya di hari kiamat adalah orang yang dimana akhlaknya baik. Mudah-mudahan kita diperbaiki akhlaknya. Amin Allahumma. Iki orang posisi dekat. Tapi untuk dekat sedekat apapun lek gak ono tandane terus ya nopo, Pak. Nggih, ada tandanya. Nah, tanda-tanda itu yang tadi sudah disebutkan. Itu tandane dadi umat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena ada nanti beberapa orang yang akan nek ngapunten bahasane niku napa ya, bakal dibuang. Nggih, bakal diasingkan. Tidak diakui. Kanjeng Nabi sempat bersumpah,
walladzi nafsi biyadihi, dan demi zat yang aku ada pada genggamannya, la adzudanna rijalan min an haudhi, akan ada orang-orang yang terusir dari telagaku. Telagane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama tudatu al-gharibah minal ibil anil haud, seperti akan terusir ada satu onta yang asing bukan miliknya, tahu-tahu datang ke telaganya, diusir, iki du untaku, diusir. Akan ada nanti orang-orang dari umatnya Nabi Muhammad yang akan diusir, Pak. Kenapa? Karena tidak memiliki tanda itu. Maka mudah-mudahan kita semuanya sebagai umat ini memiliki tanda-tanda sebagai umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Pesan terakhir sebelum saya tutup, agar supaya kita itu senantiasa menjadi orang yang diakui bahwa kita itu adalah pecintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tegakkan dan hidupkan sunnahnya Nabi Muhammad dalam kehidupan kita. Siap nombotan kira-kira? Dalam riwayat At-Tirmidzi, ya, riwayat At-Tirmidzi itu ada satu riwayat hadis begini bunyinya, man ahya sunnati faqad ahyani. Orang yang menghidupkan sunnahku, maka dia akan benar-benar menghidupkan aku. Loh ya nopo? Nabi kok diurip-uripi? Menghidupkan aku. Waman ahyani, barang siapa orang yang menghidupkan aku, faqad ahabbani. Orang ini benar-benar telah mencintai aku. Waman ahabbani, barang siapa orang yang mencintaiku, kana ma'i fil jannah, akan kumpul di surga bersamaku. Allahumma. Sekarang pertanyaannya begini, gimana menghidupkan Nabi Muhammad di tengah kita, di diri kita, atau di rumah tangga kita? Sampean kok pada dirinya itu berusaha menghadirkan sosok Nabi Muhammad, berarti Nabi Muhammad hidup di tengah Anda. Panjenengan, Bu, kok di rumah Anda hidup sunnahnya Nabi, berarti seakan itu Anda menghidupkan Nabi Muhammad di rumah Anda. Anda berpakaian, Anda lihat, ini pakaian saya, ini ketika dilihat Nabi, ini kira-kira diridhoi apa enggak? Ya, dilihat dulu. Lek sampean gawe celana sak pupu, ya, utawa terus pakai baju yang suwek-suwek, kadang-kadang anyar tukune sing suwek. Ono kan? Nggih. Atau pakai pakaian yang membuka aurat. Ya, itu sampai terlihat. Ini saya pakai pakaian ini, kira-kira Nabi ridho enggak ini? Sunnahnya Nabi kayak apa ya? Pakaian apa yang paling disukai Nabi? Nah, itu diperhatikan di rumahnya. Mau masuk rumah, ini kira-kira ajaran Nabi Muhammad masuk rumah itu apa? Kalau keluar rumah, dia akan meneliti kira-kira apa? Mengangan-angan, berusaha menghadirkan sosok Nabi Muhammad dalam kehidupan. Masuk kamar mandi, mau makan, mau tidur, mendidik anak, berbicara kepada anak, bersikap pada suami, bersikap kepada istri. Itu semuanya terbayang. Ini pendidikan Nabi Muhammad bagaimana? Itu artinya adalah orang yang menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad. Orang yang menghidupkan sunnah Nabi Muhammad adalah seorang yang menghidupkan sosok Nabi Muhammad pada dirinya, menghidupkan sosok Nabi Muhammad di rumah tangganya, menghidupkan sosok Nabi Muhammad pada lingkungannya. Loh, kalau sudah begitu nanti dia akan diakui sebagai orang yang cinta kepada Nabi Muhammad, yang cinta akan kumpul bersama dengan Nabi Muhammad. Loh, kalau sudah begitu apa janjinya? Allah di dalam Al-Quran mengatakan, Allah dalam Al-Quran mengatakan bahwasannya wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan mengadab mereka sementara engkau wahai Muhammad berada pada sisi mereka. Artinya apa? Allah tidak menurunkan azab kepada kaum musyrikin di Makkah sementara Nabi Muhammad ada di sisi mereka, karena perbuatan mereka melampaui batas. Seharusnya Allah azab mereka, tapi karena ada Nabi Muhammad di tengah mereka, Allah tidak azab mereka. Wa ma kana Allah liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Begitu para rawuh yang dirahmati Allah. Menurut sebagian ulama,
Al-Imam Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, beliau mengatakan ini bukan hanya untuk musyrikin Makkah, tapi ini bisa untuk kita. Untuk siapa? Untuk kita. Kalau menghidupkan sosok Nabi Muhammad dalam diri kita, Nabi Muhammad ada pada jiwa kita, Nabi Muhammad ada pada pribadi kita, maka Allah tidak akan mengadab kita. Amin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semakin hari semakin dekat dengan Nabi Muhammad, tidak jauh dari ajaran Nabi Muhammad, tidak meninggalkan sunnah Nabi Muhammad. Walaupun sunnah itu dianggap sebagai hal yang paling diserang oleh masyarakat. Tuba lil ghuraba alladzina yuhyuna ma amatan nas bin sunnati. Sungguh beruntung bagi mereka orang-orang yang dianggap asing. Siapa? Orang-orang yang berusaha menghidupkan daripada sunnah-sunnah Nabi Muhammad ketika banyak dimatikan oleh umatnya Nabi Muhammad. Kalau kayak contoh, ini sunnah yang terhebat yang ada pada Nabi Muhammad. Ini sunnah yang paling diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Sampai terakhir hidupnya Nabi Muhammad yang dicari adalah siwak. Nah, saya mau tanya ini umatnya Nabi Muhammad bukan? Sing sholat dan bersiwak sapa? Tasik kata sing boten ngagem siwake napa mboten? Isin beb teng pundi-pundi nggo kayu. Primitif. Nggih. Sampai primitif nggih Pepsodent formula. Lek perlu sing elektrik. Diniati namaitul istiaq itibaan Rasulillah. Saya niat siwak untuk mengikuti Nabi Muhammad. Mboten saged malih wis nggih ridak sing baju. Ya? Nggih. Karena sholat Anda 70 sholat Anda tidak menggunakan siwak tidak lebih mulia daripada 2 rakaat menggunakan rakaataini bisiwak afdal min 70 rakaat bi ghairi siwak. Siap mboten? Oleh-oleh gitu loh, oleh-oleh pengajian iki apa gitu loh. Oh cuma ngrungokne tok gak ono amale. Nggih Bu? Siap kira-kira jadi oleh-oleh. Jangan ada nanti ketika kita sholat duha habis ini yang tidak bersiwak. Siap? Siap? Betul gak ada siwak gitu, lengannya kan pakai gini. Diniati siwak. Bahkan ada ulama mengatakan pakai ini jari ini gak apa-apa. Yang penting ada kasarnya ini. Makanya kitab-kitab fikih dibahas gimana kalau siwak pakai jari untungnya orang lain. Kurang kerjaan gitu. Orang kecelakaan nenek tangannya untung diambil buat siwak boleh dah. Itu dibahas di fikih. Kenapa dibahas? Karena saking pentingnya. Agar supaya tidak meninggalkan apa? Siwak. Bolak-balik pengajian Ahad pagi tapi gak tahu siwakan. Wudu ya ora tau siwakan, arep turu mboten siwakan, bangun tidur tidak siwakan, ngaji Quran mboten siwakan, terus sampai niku ngaku pecinta Nabi Muhammad. Bel. Pun niku mawon ingkang saged kula aturaken, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.